Shalom. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga, memberikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah mematahkan segala kutuk kebodohan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, sudah dihancurkan oleh Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita biarlah hanya tertuju pada Tuhan saja. Haleluya Yesus. Kita akan pujikan mulia mulia bagi anak domba. Yesus haleluya. Yang duduk di
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, apa kabar? Doa kami Bapak Ibu tetap sehat, walafiat, dan tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kesulitan belum lewat dari kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita bisa beribadah sekalipun lewat daring. Namun jangan mengurangi kesungguhan hati kita. Biarlah di tempat kita masing-masing dengan sepenuh hati kita mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga dengan sepenuh hati untuk kita bersama-sama pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang ke-8, bulan Agustus. Sebagaimana tema kita bulan lalu adalah kemenangan bagi orang yang beriman. Dan pagi hari ini kita mengangkat tema untuk bulan Agustus ini adalah penggenapan janji Tuhan bagi orang yang percaya. Mengapa kita mengangkat penggenapan janji Tuhan bagi orang yang percaya, saudara-saudaraku? Karena ini sangat relevan dengan keadaan yang sedang kita alami. Dengan jujur kita menyadari bahwa pertolongan dari dunia ini sangat terbatas. Dan pertolongan yang sejati, pertolongan yang besar, tinggal datang dari Tuhan. Untuk kita menikmati pertolongan Tuhan, untuk kita melihat keajaiban yang daripada Tuhan, kita perlu meyakini janji-janji Tuhan. Kita perlu berdiri atas firman Tuhan. Dan kesempatan seperti inilah kesempatan yang tepat untuk kita belajar hidup bersama Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar berdiri atas janji-janji Tuhan. Belajar hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena kita meyakini sebagaimana masa-masa di dalam Alkitab di mana Tuhan selalu menunjukkan pemeliharaannya kepada umatnya di tengah-tengah kesulitan. Oleh karena keyakinan dan pengharapan mereka kepada Tuhan, kami yakin dan percaya hari ini Tuhan masih mengerjakan hal yang sama. Dia siap untuk menggenapi janjinya asal saudara percaya. Mari kita membaca bersama-sama firman Allah yang akan kita baca pagi hari ini dari surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengangkat kehidupan Abraham sebagai bapak orang beriman.
yang menikmati penggenapan janji daripada Tuhan oleh karena imannya. Kita semua tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan dia bangsa yang besar, namanya masyhur, diberkati, yang mengutuk dikutuk, yang diberkati, yang memberkati mereka diberkati, dan akan menjadikan Abraham membuat seluruh bumi melaluinya diberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini merupakan satu penggenapan janji Tuhan yang luar biasa, yang digenapi di dalam kehidupan seorang manusia yang percaya kepadanya. Meskipun menurut manusia adalah mustahil. Mustahil Abraham punya anak pada masa sudah tua. Mustahil Sarah bisa melahirkan di umur yang ke-90 tahun. Secara biologis sudah tidak ada pengharapan. Secara biologis tidak mungkin untuk melahirkan. Namun disinilah hebatnya Allah yang berjanji bahwa Allah mampu untuk menggenapi janjinya. Sekalipun mustahil, sekalipun tidak mungkin, oleh karena Allah berjanji dan Abraham menanggapi janji itu dengan percaya, Abraham menanggapi janji itu dengan iman, maka terjadilah mujizat di dalam kehidupan Abraham. Abraham mendapatkan anak pada masa tuanya, yaitu anak yang dijanjikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang penting di sini untuk kita menikmati janji Tuhan, menikmati penggenapan janji daripada Tuhan. Maka contoh daripada Abraham, sekalipun secara manusia dia merasa mustahil, merasa tidak mungkin, tetapi bagi janji Allah, untuk janji Allah, Abraham nggak bimbang. Abraham bukan tidak percaya, tetapi Abraham percaya. Dan justru di tengah penantiannya itu, imannya tidak menjadi lemah. Dibangunlah imannya, keyakinannya, dan dipegang teguh di dalam hatinya bahwa Allah pasti mampu untuk menggenapi janjinya. Janji Tuhan kepada Abraham adalah janji Tuhan kepada saudara. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, Allah mampu memelihara kita. Allah mampu berbuat mujizat dalam hidup kita. Allah mampu menyatakan pertolongannya. Namun satu hal yang penting dituntut dari hidup saudara, hidup saya. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Sebab itu kita harus, saudara-saudaraku, terus belajar. Terus kita baca firman Allah. Di tengah kesulitan ini, mari kita terus menggali janji-janji Tuhan yang disediakan untuk orang yang percaya. Kita percayai. Karena kami yakin dan percaya firman Allah itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan firman Allah itu tidak akan kembali dengan kosong. Apa yang diucapkan oleh Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita, asal kita mau percaya. Asal kita berdiri atas perjanjiannya. Asal kita mengaminkan apa yang diucapkan di dalam janji Allah itu, maka kita akan melihat penggenapannya. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah berharap, bagian kita adalah berdiri atas perjanjian Allah. Bagian Tuhan
adalah menggenapi janjinya. Ayo, di tengah situasi ini, kita terus berpegang janji Tuhan, agar janji Allah digenapi di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Agar kita lebih yakin lagi, mari kita baca ayat seterusnya di dalam kitab Roma pasal 4, mulai ayat yang ke-22 berkata demikian. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oleh karena Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji itu bukan hanya untuk Abraham, bukan hanya bagi Abraham, tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Di dalam Kristus, semua janji Allah itu menjadi ya dan amin untuk kita. Ayo, terus kita belajar membangun iman kita untuk meyakini setiap janji Allah di dalam kehidupan kita. Satu kesaksian Bapak Ibu di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya bersaksi bahwa sejak saya melayani Tuhan sampai hari ini, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena penggenapan daripada janji-janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan bagi kita sekalian, baik untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Janji Allah selama kita masih ada di bumi ini, dan juga janji Allah untuk kita kalau sudah meninggalkan dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada janji Tuhan, sakit disembuhkan, menderita ditolong, dan banyak hal, saudara-saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan yang dicetak pada masa-masa di mana melayani Tuhan secara sederhana, dididik untuk bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya, di dalam segala sesuatu, dalam segala kesulitan, dididik untuk berharap, untuk berdoa kepada Tuhan. Saya dulu pegawai negeri, saya tinggalkan pegawai negeri, saya melayani Tuhan, dan dengan satu komitmen, setelah saya tinggalkan pekerjaan dunia, saya mau melayani Tuhan saja. Ya, apapun keberadaan saya mau tetap melayani Tuhan. Sekali terjun di ladang Tuhan, tinggalkan pekerjaan dunia, akan terus melayani Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang memberikan kepada saya, menambah-nambahkan keyakinan saya bahwa Tuhan itu hidup, firman-Nya benar. Salah satunya, saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya mengalami satu kesulitan, di mana kebutuhan rutin adalah setiap tahun harus kontrak rumah. Ya. Tapi keyakinan saya kepada Tuhan tidak pernah goyah
Saya sangat meyakini kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang juga tolong. Dan hari ini kita semua tahu keadaannya sangat-sangat sulit. Ya. Kalau dulu belum ada COVID, saudara-saudaraku, waktu saya kontrak rumah, kadang Tuhan beri pelayanan, begitu melayani, ada berkat bisa untuk kontrak rumah. Namun sekarang ibadah semua kena dampak, ibadahnya daring, tidak bisa bertatap muka, gereja kena dampak, dan kita secara jujur saja bisa dibilang tidak ada pelayanan. Dan bulan kemarin harus membayar kontrak rumah 7 juta, saudaraku. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong hamba-hambanya, untuk menolong umatnya yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, yang berharap kepadanya, dan yang mempercayai janji-janjinya. Saya selalu pada saat mengalami kesulitan ambil janji Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan di sana, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Itu saya pegang teguh, saudaraku, setiap kami menghadapi kebutuhan. Bukan kesenangan, tetapi kebutuhan. Kebutuhanmu. Tuhan mencukupi kebutuhanmu, bukan kesenanganmu. Demikian juga waktu kami harus membayar 7 juta, dari mana? Tidak ada pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi bisa semua tidak ada. Tetapi satu hal, Tuhan masih tetap ada. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong hambanya. Salah satu yang harus saya lakukan, percaya, berharap, bergantung pada Tuhan, dan terus berdiri atas janji Tuhan. Tuhan, ini kebutuhan. Tuhan, ini kebutuhan. Ini bukan kesenangan, tapi kebutuhan. Kebutuhan saya harus bayar kontrak rumah. Dan ternyata saudara-saudaraku, tepat pada waktunya Tuhan mengirim berkat yang tidak kami duga melalui sahabat-sahabat kami seiman yang mengasihi kami sebagai hamba Tuhan yang sudah tua ini. Dan ternyata sebagaimana tahun-tahun yang lewat, saya melihat mujizat Tuhan. Membayar kontrak rumah oleh mujizat Tuhan. Dan hari ini sekalipun situasi sulit seperti ini, tetap bisa membayar kontrak rumah oleh karena anugerah belas kasihan Tuhan melalui sahabat-sahabat kami. Dan saya sampaikan dari tempat ini terima kasih untuk semua sahabat-sahabatku yang telah peduli sehingga Opa nggak bingung untuk urusan tinggal, tetapi tetap bisa tinggal di sini. Dan semua adalah anugerah dari kemurahan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, saudaraku. Itu adalah janjinya untuk memelihara kehidupan kita. Jangan kecil hati, saudara-saudaraku. Jangan kecewa dengan situasi dan keadaan. Tapi ayo hari ini bangun iman kita. Justru menjadi kesempatan untuk kita belajar, untuk menikmati pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang. Justru imannya diperkuat. Dia terus memuliakan Allah dan percaya bahwa Allah sanggup untuk memenuhi janjinya. Allah sanggup memenuhi janjinya kepada Abraham. Allah sanggup memenuhi janjinya kepada saudara. Yang dituntut dari kita, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan. Ayo terus percaya, pegang janji Tuhan. Kami yakin dan percaya ada mujizat dalam kehidupan saudara.
saat saudara berharap, percaya, berdiri atas janji Tuhan. Mujizat belum lewat, mujizat selalu ada bagi orang yang percaya. Sekalipun sulit, sekalipun saudaraku di dalam keadaan yang tidak mungkin, tapi bagi orang yang percaya, beriman, bagi Tuhan semua mungkin. Doa saya sebagai hamba Tuhan, saudara tetap terpelihara, tetap dilindungi, tetap dijaga, tetap dibela oleh Tuhan, dan menikmati penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara, karena saudara percaya, berharap, berdiri atas firman-Nya. Tuhan memberkati, tetap semangat. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus di tahun 2021. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita. Di bulan ini, gereja kita mengambil tema yaitu penggenapan janji Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi, penggenapan janji Tuhan bagi orang percaya. Saya ambil dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena tidak kepercayaannya. Malah ia memperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau manusia berjanji banyak kali itu mengecewakan. Tetapi kalau Tuhan berjanji pasti tidak akan mengecewakan. Nah, dari ayat ini jangan mengendurkan kepercayaanmu kepada Tuhan, tetapi harus diperkuat karena janjinya ya dan amin. Selama bulan Agustus ini kita akan belajar melalui pembelajaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita bahwa janji Tuhan bagi orang percaya pasti digenapi. Saya terus mengajak saudara untuk menyimak dan mengikuti ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini terimalah berkat, anugerah, rahmat, hikmat dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu. Apapun yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.